i'mal lidunyaka bigodri mugamika fiha, berbuatlah kamu untuk dunia kamu seukuran hidupnya kamu di atas dunia. Saya ulangi, berbuatlah, bekerjalah untuk dunia kamu seukuran hidupnya kamu di atas dunia. Kamu perlu apa dunia? Saya perlu rumah sederhana. Umur kamu kamu anggap berapa? 80 tahun. Perlu berapa dana? Sekian. Kalau tercukupi, berhenti. Loh, inti jumlahnya udah ratusan miliar, kerja terus. Tanahnya udah puluhan hektar, beli lagi terus. Untuk apa? Bekerjalah untuk dunia kamu seukuran keperluan kamu hidup di atas dunia. Emangnya kamu luas kalau tanahnya di atas dunia ini luas, kalau mati kuburannya itu luas? Ente bawa rekeningnya ente ada dalam kuburan kamu. Ambil keperluan kamu untuk kehidupan kamu di atas dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Beruntung kita semuanya dalam pagi hari ini menghadiri haul seorang imam wali besar, kebanggaan umat Nabi Muhammad, Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, yang tadi sudah diterangkan sekelumit daripada sejarah dan keutamaan, samudra keutamaan beliau, dan itu tidaklah diterima karena gratis, tapi itu adalah melalui usaha yang sangat besar. Saudara al-khair, kebaikan itu berat di awalnya, tapi menjadi keberuntungan ada di akhirnya. Melakukan kebaikan dan menjadi orang baik di atas dunia ini ibarat mendaki tebing yang menjulang, sulit dan sulit, semakin tinggi semakin sulit. Tetapi ketika sudah sampai pada puncaknya, di situ dia merasa lega, dan di situ dia melihat semua ada di bawahnya. Di situ melihat pandangan yang sangat luas. Begitulah dalam melakukan kebaikan di atas dunia menjadi orang baik, banyak tantangannya, berat. Melakukan ibadah begitu hebat seperti Syekh Abu Bakar bin Salim, bagaimana mujahadahnya, berjalan dari Lesik ke Tarim setiap malamnya, kemudian iktikaf dan sholat tahiyatul masjid di seluruh masjid di kota Tarim, memenuhi daripada kolam-kolam yang ada di masjid, bukan dengan pep, dengan kolam-kolam yang dipenuhi, dan itu perlu ditimba sama beliau sendiri. Bahkan bukan itu, memenuhi juga kolam-kolam minumnya, onta-onta dan kendaraan-kendaraan waktu itu, kuda-kuda dan himar, dipenuhi. Setelah itu pulang lagi ke kota Lesik, sholat di masjid Ba'isa sampai subuh. 40 tahun. Kita 40 hari udah pijat, saudara. 40 tahun
mujahadah yang sangat luar biasa. Tapi ketika sudah mencapai makom yang sangat tinggi, maka beliau ada menjadi sultanul aulia, pemimpin para aulia ada di zamannya. Tetapi itu semuanya tidak sampai menipu beliau. Hormatnya orang, diciumi tangannya sama orang, bahkan ambil berkah daripada bekas duduknya beliau, tidak menjadikan dia menjadi orang yang bangga dan lupa diri. Dia sambil menangis menyatakan, in huwa abdun an'amna alaih. Ini adalah hanya seorang hamba yang kasih nikmat sama Allah. Ini bukan apa-apa. Ini hamba biasa, hamba hina yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang hebat. Udah banyak ibadah, udah makamnya tinggi, masih takut kepada Allah, masih menilai dirinya sebanyak kekurangan. Alladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Orang yang banyak ibadahnya tapi hati masih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi bagaimana ceritakan Habib Umar Al-Bar, begitu banyak ibadahnya takut su'ul khotimah. Nih yang banyak maksiatnya merasa dirinya pasti husnul khotimah. Siapa yang nanggung? Siapa yang jamin? Tetesan air mata sulit keluar daripada mata kita, karena memang hati kita adalah lebih keras daripada baja, lebih keras daripada batu. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk meniti jalan sampai kepada Allah, manusia harus menjadi salik. Fasluku subula rabbik. Orang itu harus menjadi salik untuk sampai kepada Allah. Syaratnya salik itu ada 4. Pertama, syaratnya salik harus punya i'tiqadun sahih, akidah yang benar. I'tiqadun sahih, akidah yang benar. La yakun fihi bid'ah, enggak ada bid'ah. Murni, harus benar akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Kalau ada di luar akidah yang benar kok bisa terbang, itu istidraj, itu bukan karomah. Kalau ada yang di luar akidah yang benar kok dia tadi itu bisa nebak-nebak, itu adalah bukan karomah. Karena syarat salik untuk sampai kepada Allah harus mempunyai akidah yang benar, i'tiqadun sahih. Kedua, taubah nasuhah, tobat yang benar. Mata tidak maksiat, telinga tobat daripada mendengarkan yang haram, mulut tobat daripada ghibah, daripada adu domba, daripada bohong dan sumpah palsu, daripada mencaci sahabat, mencaci aulia. Kaki tobat daripada joget, tobat. Yang ketiga, istirdaul khusum, minta maaf kepada orang yang ia salahi, berbaikan sama orang tua, berbaikan kepada istri dan suami, berbaikan kepada anak-anak, berbaikan kepada tetangga. Artinya jangan sampai ada seorang pun nanti di hari kiamat nuntut akan kesalahan dia. Kemudian al-ilm bil wajibat, mengetahui tentang kewajiban-kewajiban agama. Ini orang yang disebut salik. Kalau bahasa sekarang, anggota thariqah, untuk bisa sampai kepada Allah. Ini belum bisa wudhu suruh baca wirid, udah dibaiat. Nggak bisa, dibenarkan dulu ilmu agamanya, akidahnya dibenarkan dulu.
rentenir langsung dibaiat, suruh ngembalikan dulu itu orang-orang yang zalimi, tobat daripada perbuatan dosa, akidah yang benar, baru orang itu salik, dikatakan salik. Setelah menjadi salik, perlu murabbi, perlu mursyid. Saudara, bukan orang yang alim semuanya itu bisa menjadi murabbi atau mursyid. Murabbi, ini kelasnya Syekh Abu Bakar bin Salim, ini murabbi. Murabbi itu begini, saudara, bukan hanya sekadar menjadi penanam tanaman, tetapi dia juga harus merawat tanaman. Merawat apa? Dari rumput liar. Merawat apa? Daripada hama. Merawat, mengairi, memupui, sampai mengeluarkan hasil, mengeluarkan buah itu tanaman. Seorang murabbi kepada salik juga begitu, bukan hanya sekedar mengajar ilmu agama. Murabbi itu bukan pengajar, dia merawat bagaimana akhlaknya, bagaimana perbuatannya, dirawat sampai menjadi orang yang wasil ilallah, sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu murabbi. Murabbi ini syaratnya juga ada 4. Pertama, harus punya ilmu yang cukup, yang matang. Punya ilmu yang matang. Kedua, muhsinan li riyadati nafsih. Orang disebut murabbi itu bisa mentaklukkan hawa nafsunya. Mentaklukkan hawa nafsunya. Dengan apa? Binggilati aklin wa naumin wa syurbin wa kalamin. Sedikit tidur, makan sekedar, nggak banyak bicara. Terus kathrati sholatin, kathrati saumin, kathrati dzikrin wa qiraati qur'anin wa fikrin. Banyak dia itu berzikir, banyak baca Al-Quran, selalu qiyamul lail dan seterusnya. Ada murabbi. Murabbi nggak banyak bicara tapi banyak ngerokok. Murabbi dia nggak pernah puasa, makan terus di warung lagi. Murabbi itu adalah orang yang menaklukkan nafsunya. Contoh, saudara, yad'u ilallah bifi'lihi qabla magalih. Dia ngajak manusia kembali kepada Allah dengan perbuatannya sebelum ucapannya, bukan pinter ngomong. Karena itu jangan semua orang ngaku murabbi. Awas loh, apalagi ngaku wali. Nggak semua orang, saudara. Yang berikutnya, murabbi itu adalah punya sanad, ngambil sanad min syaikhin basirin wa min syaikhin basirin ilal basyirin nadir. Dia tadi itu gurunya wali, dari guru wali sampai nabi. Bukan asal pernah belajar. Gurunya juga dilihat, ini syekhin basirin atau sama seperti dia. Yang berikutnya, bukan asal alumni. Yaj'al mahasina awsafi syekhihi siratan lahu fi hayatih. Sifat-sifat mulia gurunya itu dijadikan suri tauladannya dalam kehidupannya. Dia bukan hanya alumni dari wali,
dari pondok si fulan, dari Hadramut, dari Mesir, dari yang lainnya, gurunya hebat-hebat, bukan asal alumni, tapi tawaduk gurunya diikuti, sabar gurunya diikuti, ibadah gurunya diikuti, akhlak gurunya diikuti. Ini baru murabbi. Gurunya wali, muridnya koboi, ya percuma. Lah kalau sudah salik ketemu murabbi, maka disitulah akan menjadi murid-murid unggul, saudara. Barulah akan tahu jalannya sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Sebenarnya orang ini untuk sampai kepada Allah jalannya udah jelas. Cuma ya gara-gara kita tidak siap untuk menjadi salik dan kita tidak ketemu dengan murabbi, yang ada murabbi-murabbian bukan murabbi yang asli, jadinya begini, segala sesuatu itu kalau tidak asli ya jadinya mainan. Mobil itu kalau asli bisa manfaat menyampaikan kita kepada tujuan, tapi kalau mobil-mobilan itu main-mainan, saudara. Kalau murabbi itu murabbi yang akan bisa membimbing kita untuk sampai kepada Allah, tapi kalau murabbi-murabbian ya mainan jadinya. Karena itu kita harus jadi salik, baru Allah akan temukan murabbi. Di mana kita dapat menemukan murabbi? Ente jadi salik, Allah akan temukan kamu sama murabbi. Idza saduka salik wajada murabbiyahu amama dari. Kalau orang itu benar jadi salik, yang tadi 4 syaratnya, maka dia akan menemukan murabbinya ada di mukanya, ada di hadapan dia. Nggak sulit asal kita udah tepat, udah tepak, akan Allah temukan itu semuanya. Hadirin sekalian rahmati Allah, kalau sudah ketemu dengan murabbi, orang itu akan mendapatkan pelajaran dari murabbi ini bukan dari lisannya saja, diemnya pelajaran, gerak-geriknya pelajaran. Tuh lihat para sahabat itu salik, Nabi itu jadi murabbinya mereka. Sahabat itu meriwayatkan dari Nabi bukan hanya hadis ucapannya Nabi, tapi sifatnya Nabi diterangkan, duduknya Nabi diterangkan, pakaiannya Nabi diterangkan, jalannya Nabi diterangkan, semuanya, tidurnya Nabi diterangkan, makannya Nabi diterangkan, bahkan jumlah mengunyahnya Nabi kalau makan berapa diterangkan sama sahabat. Begitulah kalau salik ketemu murabbi. Kalau kita kan enggak, kalau ngikuti orang yang soleh, orang yang kita nggak ngelihat gerak-geriknya. Kalau ada makanannya lebih habis dulu, bukan dilihat gimana duduknya guru ana, apa yang dibaca guru ana, apa yang dilakukan. Enggak begitu kita. Kenapa? Karena kita belum musta'id, kita belum siap untuk jadi salik. Karena itu kita mahjub daripada murabbi. Kita tertutup untuk bisa ketemu dengan murabbi karena kita belum jadi salik. Dan orang murabbi itu enggak semuanya dilantik jadi murid, enggak semuanya dilantik jadi murid, ya ikhwani. Seorang bernama Shibli, beliau pernah berkata, aku ini khidmat kepada 400 ustadz. Ustadz itu kalau zaman dulu bukan ustadz sekarang, Pak. Kalau sekarang ngajar ada di madrasah, kitab jurmiyah panggil ustadz sudah. Kalau dulu ustadz itu kelasnya al-faqih muqaddam, al-ustadzil a'zam al-faqih muqaddam, gitu ustadz itu. Saya ini khidmat kepada 400 ustadz dan saya sudah ngumpulkan 4.000 hadis. Kalau sekarang untuk menghatamkan hadis itu cukup kita beli
Sudah dicetak sebabnya. Kalau dulu satu hadis itu kadang-kadang sampai bermil-mil untuk dia mendapatkan. Dan itu dicatat ada di kulit, kadang-kadang di pelepah kurma. 4.000 hadis. Tapi setelah aku pikir, aku cuma ngambil satu hadis. Karena aku melihat di satu hadis ini ilmu awalin wal akhirin. Dan aku yakin dengan satu hadis ini akan menjadi sebab keselamatanku dunia sampai akhirat. Nggak perlu banyak hadis. Nggak perlu banyak hadis. Satu hadis dijadikan pedoman untuk hidupnya dia. Ini loh, kalau orang jadi syarek, saudara. Ini loh jadi orang hebat. Hadisnya ada 4 poin di situ. Poin pertama begini, i'mal lidunyaka bigodri mugamika fiha. Berbuatlah kamu untuk dunia kamu seukuran hidupnya kamu di atas dunia. Saya ulangi, berbuatlah, bekerjalah untuk dunia kamu seukuran hidupnya kamu di atas dunia. Kamu perlu apa dunia? Saya perlu rumah sederhana. Umur kamu anggap berapa? 80 tahun. Perlu berapa dana? Sekian. Kalau tercukupi, berhenti. Loh, inti jumlahnya udah ratusan miliar, kerja terus. Tanahnya udah puluhan hektar, beli lagi terus. Untuk apa? Bekerjalah untuk dunia kamu seukuran keperluan kamu hidup di atas dunia. Emangnya kamu luas, kalau tanahnya di atas dunia ini luas, kalau mati kuburannya itu luas. Ente bawa rekeningnya ente ada dalam kuburan kamu. Ambil keperluan kamu untuk kehidupan kamu di atas dunia. Karena itu Nabi SAW menyatakan gini, menggambarkan gini, ad-dunya daru man la darolah, wa malu man la malalah, wa yajma'uha man la aglalah. Dunia ini tempat orang yang nggak punya tempat. Kalau bahasa sekarang, tempat penampungan. Kamu yakin itu rumah kamu? Akan dibuktikan oleh Allah. Kalau kamu mati, sertifikatnya ganti nama itu. Rumah orang lain itu. Kamu yakin itu mobilnya kamu? Kalau kamu mati, BPKB-nya akan ganti nama itu. Tempat orang yang nggak punya tempat, harta orang yang nggak punya harta, itu rekening kamu yang atas nama kamu nanti. Kalau kamu mati, ahli waris kamu harus ganti, nggak bisa ngambil, diganti nama. Karena itu wa yajma'uha man la aglalah, yang ngumpulkan dunia orang yang nggak punya akal, nggak waras. Kenapa? Dia ngumpulkan harta orang lain, dia yang sibuk ngumpulkan, orang lain yang menguasai, bahkan kadang-kadang musuhnya dia. Maksudnya, dengarkan baik-baik, ada orang bersaing dalam politik, kaya raya, punya istri cantik, mati, rumahnya ia yang bangun, kendaraannya dia yang beli, tanahnya, sawahnya, kebunnya dia yang beli, dia yang merawat. Nggak taunya istrinya dikawin sama lawan politiknya. Yang menikmati istrinya di rumahnya dia, hartanya dia, yang naik kendaraannya dia, lawan politiknya. Dulunya bersaing nih, pegel-pegelan. Karena itu dunia ini adalah bukan milik kamu sejatinya, tapi semu. Kalau bahasa sekarang, hak pakai, bukan hak milik dunia ini. Kalau kamu mati, milik orang lain. Kambing itu, saudara, kambing itu punya kepala, punya kaki, punya daging, punya jantung, punya hati.
Tapi sebenarnya pada hakikatnya kambing itu adalah milik pemilik kambing. Satu saat akan dibuktikan, dipotong itu kambing, disate itu daging kambing, dipisah-pisah itu kakinya apa? Kambing. Kenapa? Kambing itu yang ia miliki adalah milik dari pemilik kambing. Kita juga gitu. Kita punya anak, kita punya rumah, kita punya kebun, kita punya harta. Satu saat Allah akan buktikan bahwa kamu tidak punya apa-apa. Itu milik Allah. Terbukti sudah pindah ke pilihanmu kepada orang lain. Poin yang kedua, i'mal li akhiratika bigadri baqaika fiha. Berbuatlah untuk akhirat kamu seukuran kekalnya kamu ada di akhirat. Seukuran kekalnya kamu ada di akhirat. Inti ini berangkat ke akhirat selama-lamanya. Dikubur berapa tahun? Nanti ada di mahsyar berapa tahun? Pertanyaannya, cukupkah sangu kamu, bekal kamu untuk itu semuanya? Orang yang haji itu saudara, itu nabung duitnya untuk 40 hari ada di sana. Itu bertahun-tahun nabungnya. Kenapa? Takut kekurangan bekal ada di sana. Terlantar ada negeri orang, susah ada negeri orang. Inti bentar lagi masuk kuburan berapa ratus tahun. Inti sudah nabung amal kamu. Enggak khawatir terlantar di kuburan, susah di kuburan, kekurangan bekal nanti ada di mahsyar. Berbuatlah untuk akhirat kamu seukuran kekalnya kamu ada di akhirat. Yang ketiga, i'mal lillah biqadri hajatika ilaih. Berbuatlah untuk Allah seukuran hajatnya kamu, perlunya kamu kepada Allah. Kapan kamu tidak perlu Allah? Kamu hidup di atas bumi siapa? Di naungan langit siapa? Diterangi matahari dan bulan siapa? Yang kamu hirup udara siapa? Yang kamu makan rizkinya siapa? Yang kamu minum airnya siapa? Siapa menggerakkan jantung kamu? Siapa mengalirkan darah kamu? Siapa menciptakan mata kamu, telinga kamu? Satu helai rambut pun ada di tubuh kamu, itu karena pemberian Tuhan kamu. Berbuatlah untuk Allah seukuran perlunya kamu kepada Allah. Saya mau tanya, kalau jantung kamu diperlambat gerakannya oleh Allah, kamu ngos-ngosan nggak bisa hidup, nggak bisa jalan. Kalau dipercepat, kamu juga ngos-ngosan nggak bisa jalan. Kemudian kamu malas untuk beramal untuk Tuhan kamu, pada setiap saatnya kamu berharap daripada Tuhan kamu, dari Allah Subhanahu wa taala. Berbuatlah untuk Allah seukuran hajat kamu kepada Allah. Terakhir, i'mal linarika biqadri guwatika fiha. Berbuatlah untuk neraka kamu menurut ukuran kamu, biqadri sabrika fiha, menurut kekuatan kamu untuk menerima siksa neraka. Di yang rokok dicoba, disedot rokoknya, kemudian setelah disedot masukkan ke mata. Satu titik api aja nggak kuat kita. Masukkan ke dalam telinga, kita nggak akan kuat. Api dunia setitik itu kita nggak mampu. Kok berani nanti maksiat, padahal Allah sediakan api jahanam yang begitu besar. Kalau maksiat mikirlah kamu tadi itu bahwa kamu akan mendapatkan siksa yang pedih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, alhamdulillah, ilmu itu kalau kita amalkan, satu hadits ini kata beliau Imam Syibli, cukup bagiku, aku amalkan untuk bisa aku selamat dunia sampai akhirat. Kita ini berapa banyak nasihat kita dengarkan, kok nggak bisa ngamalkan ya? Ini banyaknya ilmu kok tambah banyak lupa kita kepada Allah, kok banyak kita ngeremehkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Lihat Syekh Abu Bakar bin Salim, udah begitu hebat ilmunya, udah begitu hebat ibadahnya, masih tambah tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu
kebanggaan umat Muhammad beliau radhiyallahu anhu wa ardah. Syekh Abu Bakar bin Salim luar biasa kedermawanannya, bagaimana tidak kurang daripada 500 orang yang dijamu setiap hari. Setiap hari dijamu. Kenapa? Karena dermawan. Kita ini kadang-kadang belum ditamui udah kasih stiker tidak menerima tamu. Kalaupun menerima tamu, ya Allah, bukan daging. Syekh Abu Bakar bin Salim setiap hari menyembelih onta untuk tamunya. Yang kita suguhkan kepada tamu kita wafer. Itu pun satu toples 1 bulan. Syufil karam. Ya ini amalan-amalan ini yang menyampaikan kepada Allah ya ikhwani. Kemudian tidak pernah membedakan tamu kaya atau tamu melarat. Kita kadang-kadang ngundang orang kalau kedatangan tamu kaya. Kalau yang datang tamu melarat nggak ditemui kadang-kadang. Syekh Abu Bakar bin Salim semuanya diterima. Ada diceritakan satu perempuan bawa beberapa kilo gandum untuk diberikan kepada dapurnya Syekh Abu Bakar bin Salim untuk jamuan. Ini perempuan karena cinta datang. Kemudian ini perempuan diterima sama pelayan dapur. Ada apa mbak? Mau nyumbang ini untuk tamu-tamunya Syekh Abu Bakar bin Salim. Tamunya itu 500 lebih ribuan. Kok nyumbang segini aja? Nggak perlu. Syekh Abu Bakar bin Salim di dalam dengar. Nih loh, kalau orang jadi wali itu Pak, dengarkan suara orang-orang yang lemah juga. Turun dia. Panggil, bu sini, mau apa? Enggak, mau nyumbang ini. Kok ditolak kata dia. Oh enggak ditolak. Diambil. Kemudian dikasih hadiah macam-macam sama Syekh Abu Bakar bin Salim. Kemudian berkata kepada pelayannya, awas, hati-hati kamu ulangi lagi ya. Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang kalau tidak pandai bersyukur dengan yang sedikit, berarti sebentar lagi tidak akan mensyukuri yang banyak. Orang kalau tidak mensyukuri kepada manusia, berarti tidak akan bisa mensyukuri Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kamu ulangi lagi, awas. Luar biasa menghargai segala orang, khidmat kepada semua orang. Karena itu nggak mustahil kalau Allah kasihkan makom yang begitu hebat kepada beliau Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini orang kadang-kadang masa iya ente jadi seperti dia, ente akan tahu bagaimana Allah akan mengangkat derajat kamu. Tawaduknya, nemui tamu ini walaupun anak kecil 15 tahun duduknya nggak senden, padahal umur tua, duduknya seperti orang tasyahud. Tawaduk begitu. Ini wali gotub. Ini kadang-kadang yang bukan wali seperti Harun ar-Rasyid, duduknya pakai bantal seperti kita tadi. Wah, Syekh Abu Bakar bin Salim kif tawaduk. Tidak merasa dirinya ada kelebihan, tidak pernah merasa dirinya ada kelebihan. Masya Allah, mudah-mudahan dapat barakah beliau, mudah-mudahan dikumpulkan bersama beliau nantinya ya Rabbi alamin. Kemudian selalu berseri-seri, nggak pernah tampak marah, wali itu begitu Pak. Diganggu, orang ganggu dimaafkan, orang yang ganggu dimaafkan. Tidak pernah menyakiti orang wali itu, sekalipun dia disakiti hati sama orang. Masih teringat kisahnya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad, Jeddah, baru meninggal Abdul Qadir berapa puluh tahun yang lalu.
Satu saat Habib Abdul Qadir dari undangan, Pak, dari undangan nih. Kemudian masuk mobil, tangan masih ada di mobil tadi itu. Ini orang yang khidmat sama dia, saking semangatnya, ditutup pintunya. Brak. Tangannya Habib Abdul Qadir masih ada di situ, kecepit nih. Tapi Habib Abdul Qadir masih omong sama senyum gitu. Orang nggak tahu kalau tangannya kejepit. Kemudian ayo berangkat kata Habib Abdul Qadir. Berangkat sampai belokan, berhenti. Coba buka pintunya, dibuka. Kocoran darah. Kata orang ini, ya Habib Abdul Qadir, kenapa anda nggak ngomong dari pertama? Anda kesakitan seperti begini. Kata Habib Qadir, kalau saya ngomong dari pertama, tanganku ini kejepit, pasti orang itu akan dicaci banyak orang. Pasti orang tadi itu yang niatnya hormat kepada saya, pasti akan dimarahi dan dicaci sama orang. Biarlah satu yang sakit, tapi yang lainnya tidak merasa sakit. Kif ya nih. Begitu aulia Allah. Ini ya Allah, kadang-kadang dicaci satu kali, doanya seumur hidup. Kadang-kadang mudah-mudahan anak cucunya tidak bahagia, mudah-mudahan mal'un 7 turunan. Akhlak nabawiyah ya ikhwani. Karena itu mudah-mudahan kita dapat meniru akhlak beliau, Syekh Abu Bakar bin Salim dan aulia-aulia yang lainnya. Mudah-mudahan anak cucu beliau jadikan anak cucu yang salihin sebagaimana datuk-datuk mereka yang salihin. Dan mudah-mudahan insyaallah Syekh Abu Bakar bin Salim akan bisa memberikan syafaat kepada kita. Wa muhibbuna tahta liwana, orang yang cinta kepada aulia akan di dalam panji, di bawah panji dan bendera para aulia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah yang berdosa di antara kita berkat Syekh Abu Bakar bin Salim jadikan orang yang bertobat, yang jauh jadikan orang yang dekat. Mudah-mudahan insyaallah yang baik di antara kita yang malas menjadi giat, dan mudah-mudahan berkat Syekh Abu Bakar bin Salim sekalipun amal kita serba kekurangan, Allah sempurnakan insyaallah. Allah kumpulkan kita dalam kelompok beliau nanti di hari kiamat dan masuk surga dan bersama beliau, bersama datuk beliau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aslihna wa aslih ummat Muhammad. Allahumma hdina wa hdi ummat Muhammad. Allahumma arhamna warham ummat Muhammad. Allahumma alif baina qulubahum. Allahumma arzuqna at-tahab bainahum. Allahumma arzuqna at-tabbal alamin. Allahumma afina wa'fu 'anna warhamna wa la tu'adzibna. Allahumma ansurna wal muslimin wa'afina wal muslimin waqfina wa iyyahum syarra masaibid dunya wad din warzuqna wa iyyahum kamal al ikhlas wal yaqin birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman.